Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka kepada rakyat bangsa Indonesia dari timur, barat, utara, selatan. Hari ini kita berjumpa dan bertemu lagi untuk menerangkan kesinambungan dan kelanjutan keterangan video pertama, video kedua, video ketiga, dan video keempat, dan kita memasuki etapa video kelima seputar penjelasan penjabaran tentang hikayat Pancasila yang menjadi salah satu sumber kedaulatan, di mana dia adalah sebagai literatur yang mengatur sebuah program di negara kita yang menjadi tatanan kebijakan secara profesional sebagai opsi yang memberikan sebuah keteladanan sekaligus memberikan sebuah kesimpulan. Pada kesempatan hari ini, tepatnya hari Minggu tanggal 21 Rajab, kita akan mengulas tentang perjalanan Pancasila sampai pada batasan sila kelima, yaitu keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang ketetapan dan kedudukan keterangan Pancasila di dalam menempatkan urutan-urutan dan mekanisme ketetapan aturan demi membangun sebuah wadah yang terprogram untuk kepentingan bangsa dan negara, serta membangun mekanisme rakyat seutuhnya demi membangun sebuah kelangsungan dan kesinambungan regenerasi bangsa Indonesia yang dapat tertata dan dapat terbina dengan nilai-nilai kemanusiaan yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hari ini tepat hari Minggu, kurang lebih jam 1:10, kami dari Timur Matahari Terbit mengulas dan menerangkan kesinambungan keterangan yang sudah diterangkan dan disimpulkan keterangan dari keterangan-keterangan yang sudah diunggah melalui video 1, 2, 3, dan 4, di mana video yang kelima ini akan mengangkat tema-tema yang berhubungan dengan tatanan-tatanan yang disebut sebuah peradaban untuk melahirkan kreativitas daripada kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menuju sebuah kemajemukan. Baik, pada kesempatan ini kami menyampaikan secara langsung apa yang kami sampaikan ini menjadi bagian kajian untuk sama memikirkan tentang bagaimana menempatkan sebuah landasan-landasan yang memiliki nilai-nilai filosofi dan falsafah demi membangun sebuah kemajuan dan keutuhan daripada kader regenerasi bangsa Indonesia untuk menentukan sikap mentalitas menuju kepada perjalanan spiritual agar bangsa yang besar ini memiliki kader regenerasi yang punya kecemerlangan di dalam menempatkan urutan berpikir, menempatkan sebuah lisan penyampaian, dan menyampaikan artikulasi bahasa yang lebih terarah dan lebih jelas, agar kita menjadi bangsa yang berada dalam tingkatan adat, agar kita menjadi bangsa yang beragama dalam tingkat keagamaan, dan menjadi bangsa yang memiliki budaya di tingkat kebudayaan, dan memiliki sebuah program yang memahami tentang literatur di mana Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber kedudukan hukum kita yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sekaligus mengangkat tema daripada keadilan sosial bagi rakyat Indonesia yang dikukuhkan mengenai penempatan perekonomian secara menyeluruh, baik itu di tingkat kelas elit maupun tingkat menengah sampai ke tingkat bawah, sehingga dalam hitungan pelaksanaan dalam rolling perekonomian demi memajukan kesertaan masyarakat bangsa Indonesia harus
ditata dengan pengawasan dan pengaturan yang lebih terinci dan terperinci. Mari kita uraikan sebuah kedudukan aturan di dalam berbangsa dan bernegara, di mana aturan adat disusun sebagai mekanisme hukum-hukum fatwa yang berkaitan dengan alam semesta, sehingga nilai-nilai tatanan adat dan peradaban perlu dikembangkan dan ditingkatkan, dijaga dan dilestarikan, karena tujuannya kedekatan manusia dengan alam dapat menyatu agar senantiasa alam bisa memberikan sebuah persahabatan sekaligus alam bisa memberikan sebuah perlindungan. Jadi sebagai manusia yang dihidupkan, diberikan kesempatan untuk bisa membina kehidupan di muka bumi, peliharalah ukhuwah, pertama sesama lingkup daripada kemanusiaan. Di luar daripada itu termasuk alam-alam di sekitar di mana alam ia tempati harus dia jaga dan pelihara. Segala daripada amanah, titipan dan pinjaman yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alam pun memberikan persahabatan kepada kita dan kita pun bisa memberikan pelayanan kepada alam. Karena perpanjangan daripada kelestarian alam itulah sebuah kesinambungan regenerasi demi membangun sumber daya kesinambungan menjadi patokan indikator daripada sejarah dan peradaban. Pada kesempatan ini kami menerangkan sekaligus menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan butir-butir Pancasila, mulai sila pertama yaitu Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dalam kesempatan-kesempatan yang diulas kali ini adalah perampungan keterangan, di mana perampungan keterangan secara substansi mendudukan sebuah mekanisme aturan yang dapat dilogikakan dengan baik, yaitu penempatan logika adalah pada sumber-sumber pemikiran, sehingga 3 dalam fungsi yang perlu dipahami adalah kedudukan daripada kepala yang memikirkan dan yang menerima sebuah indera pemikiran menyampaikan sebuah lisan, dapat mengcover sebuah lisensi kalimat yang memiliki penjabaran kata-kata yang lebih mengantar kepada hal-hal membangun kejiwaan. Begitu juga daripada perjalanan badan atau jasad, perasaan yang menampung dari segala kajian kehidupan yang disebut spiritual. Apa yang dituangkan, apa yang disampaikan dan apa yang dirasakan harus penuh dengan resapan, sehingga tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain. Makanya bentuk-bentuk pengenalan diri itu sangat diutamakan, karena pengenalan diri itu sudah barang tentu akan bisa menciptakan suasana dan situasi, membangun harmonisasi secara kedekatan dari lingkup kekeluargaan. Tidak kita melihat dari komunitas dan golongan, tetapi dari sisi kemanusiaan, bahwasanya kita ini adalah anak cucu Adam. Dari manapun adanya, dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan, kita anak cucu Adam. Marilah kita bangun ukhuwah kemanusiaan yang baik dan yang benar. Kita kembangkan ukhuwah menjadi tradisi dan budaya, sehingga budaya itu menjadikan salah satu proses kearifan lokal untuk bisa melahirkan wawasan yang lebih luas, yaitu berwawasan internasional, yang memiliki pengetahuan cakrawala dengan soliditas ilmu yang lebih menepis dan lebih menepi kepada hal-hal kepribadian, sehingga bisa membangun jati diri dan membangun ikhwal daripada pendirian, sehingga tidak terkontaminasi dengan kepentingan-kepentingan hanya bersifat politik dan hanya bersifat kepentingan sesaat, tetapi membangun kesinambungan kepentingan demi membangun sebuah wadah regenerasi untuk menetapkan sebuah ketetapan dan membangun keutuhan dari keutuhan yang ada. Mari Bapak dan Saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, di wilayah Kolong Republik Indonesia, di bingkai NKRI, mari momen-momen
yang paling bernilai, yang paling berharga, dan yang paling bersejarah. Kita pacu menjadikan sebuah landasan penempatan pengetahuan dari ilmu, kajian-kajian secara material maupun secara fisikal. Karena dengan demikian, persatuan jasmani dan persatuan rohani bisa menyatu untuk membangun daripada sumber daya manusia seutuhnya. Di mana manusia sumber daya utuhnya yang dimaksud adalah manusia yang memiliki pemahaman baik, memiliki pengetahuan baik, dan memiliki keyakinan baik. Inilah manusia yang dimaksud adalah manusia lahiriah dan manusia batiniah. Pancasila telah menyusun rap-rap daripada kehidupan kemanusiaan yang begitu bijak, yang begitu arif, dan yang begitu memiliki sebuah tatanan teratur di dalamnya. Mari kita laksanakan dari poin-poin yang sudah disepakati sebagai landasan ideologi kita, landasan filosofi, dan sebagai landasan undang-undang berbangsa dan bernegara. Mari kita patuhi apa yang sudah disepakati oleh para pendahulu kita. Mari kita berikan sajian dan kajian keterangan di dalam menerangkan sebuah keterangan, sehingga menempatkan keterangan seterang mungkin, tidak dibelokkan untuk kepentingan kekuasaan, tetapi dibawa untuk kepentingan kebersamaan, agar menjalin persatuan dan kesatuan. Itulah bagian daripada manusia yang menjalin ukhuwah hablum minan nas. Ketika bangunan ukhuwah daripada hablum minan nas sudah terjalin dengan baik, maka niscaya bangunan yang dimaksud secara pribadi menuju kepada hablum minallah pun demikian akan baik. Maka mari dengan situasi dan kondisi di mana alam telah melakukan sebuah reaksi dan spekulasi berbagai macam wilayah dan daerah untuk menggambarkan sebuah peristiwa dan teguran, mari kita berpikir secara sehat, secara sadar. Jangan kita menentang dengan semata kemampuan logika, karena kekuasaan Allah yang sebenarnya tidak dapat dilogikakan, tetapi dapat dihayati dengan perasaan, karena sumber kegaiban datang dari kegaiban. Jadi mari kita tingkatkan sebuah pengetahuan secara syariat, tapi juga kita tingkatkan pengetahuan sebuah ma'rifat dari kegaiban yang bersifat gaib keberadaannya. Mengapa demikian? Karena naturalisasi kegaiban betapa luas dari cakrawala alam ini, meliputi segenap dari alam-alam yang begitu luas. Sehingga di samping kita berpikir secara fisikal, tetapi jangan lupa spiritual dari kegaiban kita bawa. Karena permohonan yang bersifat vertikal dan horizontal yang berhubungan dengan sahholik harus dilakukan. Di samping syariat, ma'rifatnya pun dilaksanakan, agar menjadi wadah kesinambungan dan menjadi sebuah patokan dan ukuran bagi kita semua untuk menduduki porsi-porsi dan urutan ukhuwah dari keberadaan kita bersama. Jangan kita saling memberi dan melempar kesalahan. Jangan kita saling membuang kesalahan. Tetapi bila mana ada kesalahan yang kecil dan yang besar, mari kita cari jalan keluarnya. Jangan dibawa ke tingkat diperkarakan, tetapi di tingkat penyelesaian bagaimana membangun ukhuwah kedamaian dalam forum musyawarah untuk mufakat dalam satu urusan, untuk mencapai titik kesepakatan dan kesepahaman demi membangun regenerasi manusia seutuhnya di negeri dan bangsa kita ini. Khususnya membangun aturan, di mana aturan kita bangun adalah sebuah kesepakatan yang tidak bisa dilanggar oleh siapapun juga adanya. Baik itu pemerintah yang tergolong langsung melaksanakan hak dan kewajiban, harus dia tahu tanggung jawab. Di mana pemerintah diberikan tanggung jawab secara per individu, pertama tanggung jawab masalah amanah. Pengembangan amanah ini jangan dianggap remeh, karena tanggung jawabnya bukan hanya sekedar lisan dari karya tulis, tetapi pertanggungjawaban sampai ke akhir hayat pun akan dimintai pertanggungjawab. Dan sejauh mana memberikan sebuah pelayanan dan memberikan sebuah jaminan pelayanan yang sebaik mungkin dan sebenar mungkin. Sehingga jangan dianggap sebuah amanah itu remeh, karena amanah itu adalah sebuah pacuan, titipan dan pemberian yang perlu dijaga sedemikian rapi. Mengapa demikian? Karena tidak ringan pertanggungjawabannya. Begitu juga titipan, sebuah titipan yang dipinjamkan kepada kita jaga dan kita lestarikan. Karena apa yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa berupa pengetahuan, ilmu dan pemahaman harus dijalankan kepada hal yang sebaik mungkin dan selayak mungkin, sebenar mungkin. Kenapa demikian?
ketika dibawa ke jalan yang tidak benar, maka dia pun akan minta pertanggungjawaban sekaligus minta bagaimana penempatan ketika disalahgunakan, karena itu adalah hak privasi daripada kekuasaan Allah semata. Begitupun demikian hak-hak pinjaman dan amanah yang sudah kita jalankan, kita jaga dan kita pelihara bersama. Ketika ada yang keliru, jangan lagi kita tambah mengkelirukan. Ketika ada yang salah, jangan lagi ditambah salahkan. Tetapi bagaimana dipikirkan kesalahan itu agar tidak terjadi. Ketika keliru itu, bagaimana keliru itu jangan dikelirukan, sehingga bisa mendapatkan sebuah penempatan keterangan yang lebih bijak dan lebih dibijaksanai dan membijaksanai sebuah kebijakan, sehingga di dalamnya itu dapat mengatur sebuah mekanisme yang disebut hukum tatanan dan peradaban di dalam hak-hak kemanusiaan. Sebagaimana Pancasila dan Undang-Undang Dasar telah mengatur beberapa keterangan dan telah menyampaikan beberapa poin penting dari simbol-simbol yang sudah disimbolkan berdasarkan nilai-nilai filsafat dan filosofi untuk menuju kepada bangsa Indonesia yang akan menjadi bangsa yang lebih besar, di mana bangsa Indonesia sekarang tingkatnya adalah tingkat megapolitan, dari metropolitan menuju megapolitan, dari megapolitan menuju superpower, dari superpower menuju mercusuar, sehingga proses ketiga penyebutan sedemikian mulus, sedemikian baik, tapi tidak semulus pelaksanaan nanti ke depan. Bila mana sebuah kelembagaan hukum negara di dalam penempatan setiap kelembagaan sudah memiliki sebuah kebijakan otentik, maka sudah barang tentu terjadilah penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran yang sengaja atau tidak, tetapi bisa dilakukan para oknum yang memiliki kesempatan. Jadi dalam keadaan seperti demikian, marilah kita hindari dan kita jaga bersama, baik itu di pimpinan sipil, pimpinan militer, maupun pimpinan-pimpinan tingkat lainnya, seperti lembaga-lembaga Kementerian Negara Republik Indonesia di seluruh susunan lembaga kementerian. Pelihara setiap mitra kelembagaan dari organisasi yang ada, agar organisasi kelembagaan dalam pemerintahan dapat melestarikan sebuah pelayanan kepada publik secara otentik, agar menjadikan sebuah dinamika kesinambungan perwujudan daripada hak kedaulatan, di mana hak kedaulatan disusun dengan kesejahteraan dan kemakmuran di dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Pada kesempatan ini, Bapak dan saudara sekalian serta masyarakat bangsa Indonesia, kalangan generasi muda, utamanya para mahasiswa, sebagai tolak ukur daripada estafet perpanjangan kelanjutan daripada regenerasi, mempersiapkan diri dengan jiwa-jiwa spiritual yang baik, memahami kedudukan Pancasila yang benar dan bijak. Tingkat demonstrasi bukanlah hak yang layak untuk diperkenankan menjadi tolak ukur untuk membawa suatu proses perubahan, karena tingkat demonstrasi adalah sebuah hal yang tidak senonoh dalam kemanusiaan. Karena dalam privasi penyampaian dalam hal Undang-Undang Dasar Negara 1945 bertentangan, karena di dalam undang-undang mengatur asas forum musyawarah dan menyatukan sikap dari keterangan yang lebih baik dan bijak di dalam kebenaran yang ada. Bukan karena kita teriak-meneriaki seseorang di tengah jalan bahwa kita anggap bahwa itu suatu proses demokrasi. Bukan demikian. Karena proses demokrasi suatu penyampaian yang memiliki etika, yang memiliki lisan yang terarah, jelas, demi mengemukakan saran dan pendapat. Tujuannya untuk mencapai sebuah kesepakatan, sehingga kalimat yang dilahirkan adalah kalimat yang membawa dampak-dampak pengaturan yang lebih positif ke hal-hal yang spesifik, sehingga kita bisa membangun sumber daya generasi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang menjamin keutuhan dari bangsa-bangsa yang ada. Di mana kita menghadapi suatu proses etape globalisasi, transformasi zaman Indonesia sebagai inceran dunia yang memang saat ini sudah mulai diperhatikan oleh berbagai macam negara. Dari sisi keamanan, siap sedia mempertahankan segala bentuk kedaulatan. Dari sisi hukum, siap memberikan backup legalitas legitimasi hukum yang lebih memiliki suatu prosesi yang lebih bijak dan membijaksanai sebuah program daripada kelembagaan hukum yang ada. Tidak berbicara karena kepentingan high cost yang didapatkan,
tetapi bagaimana kemaslahatan perjalanan amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai mekanisme perpanjangan sejarah bangsa Indonesia untuk menentukan sikap bangsa yang majemuk, bangsa yang merdeka, dan bangsa yang betul-betul bisa menjadi bangsa penengah dari bangsa-bangsa lainnya. Mari kita hidupkan dan kita kembangkan sebuah ranah privasi kemanusiaan demi membangun keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cinta bersama. Sehingga janganlah tersia-siakan bangsa yang diperjuangkan sekian lama, sekian panjang perjalanannya dari tahun ke tahun. Begitu besar dan begitu banyaknya para pahlawan yang gugur di medan pertempuran untuk mempertahankan hak kemerdekaan. Mari kita ingat jasa-jasa mereka, karena mereka lah menjadikan negara ini menjadi besar dan menjadikan negara ini menjadi sebuah negara yang sekarang ini kita diami. Mari kita peliharalah hasil perjuangan mereka dan kita jaga hasil perjuangan mereka, karena ini yang dikatakan titipan amanat daripada leluhur. Sehingga besar kemungkinan yang kita nyatakan amanat leluhur setiap tanggal 17 Agustus 1945 diperingati pertama kali, sampai saat ini masih diperingati, itu 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan Republik Indonesia, untuk memahami dan mengartikulasikan nilai-nilai juang daripada leluhur tadi yang mempertahankan hak kebenaran, hak kedaulatan, dan hak kemerdekaan. Mari Bapak Saudara sekalian, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang memiliki tingkat pemahaman, baik itu pemahaman secara akademis, secara awam, maupun secara religius maupun keagamaan, bangunlah komunikasi dan komunitas yang lebih jelas dan terarah demi merangkumkan sebuah bingkai Pancasila di dalamnya yang sudah dipandu dengan persatuan Indonesia. Maka persatuan itu sangat diutamakan demi membangun sebuah kejayaan negara dan bangsa kita. Dalam ulasan-ulasan keterangan yang lalu, kami mengulas tentang hadirnya Pancasila bersamaan dengan Merah Putih, dan kami mengulas Pancasila yang berhubungan dengan martabat 7, di mana martabat 7 adalah sumber narasi daripada isi Pancasila, hakikat daripada makna Al-Fatihah. Di dalam membacakan suratul Fatihah memiliki makna sumber penciptaan dan kejadian dari segala alam semesta dan segala bentuk kehidupan makhluk, utamanya manusia di muka bumi sebagai khalifah. Jadi di dalam penempatan hukum-hukum alam masih dipegang oleh An-Natsir, sehingga bagaimana peradaptasian kita kepada An-Natsir sehingga tidak melakukan sebuah reaksi kegoncangan yang maha dahsyat. Mari kita bangun pemahaman spiritual secara mendalam, karena menangkal sebuah bingkai bencana alam hanya ke tingkat spiritual. Kalau ditangkal dengan anatomi logika, karena tidak ada sebuah alat secanggih apapun yang dapat mendeteksi sebuah kejadian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dengan tingkat-tingkat pemahaman, pengetahuan yang dibawa oleh tiupan kebesaran Sang Pencipta, dibawa oleh para malaikat, disampaikan kepada hamba Allah atau manusia yang diberikan kelebihan. Tidak dilihat latar belakangnya, yang penting kelebihan itu bermutu demi kemaslahatan bersama. Mari kita angkat dan kita berikan sebuah momentum tempat agar hal-hal ini bisa membina sebuah kepembinaan demi masa depan dan demi kesinambungan keamanan kita bersama. Bapak dan Ibu saudara sekalian sebangsa dan setanah air, hari ini saya menyinggung beberapa keterangan yang berkaitan dengan Pancasila. Saya menyinggung dengan beberapa kedudukan aturan yang harus ditetapkan di dalam setiap kelembagaan negara. Pertama, masalah ketetapan aturan yang perlu dijaga adalah bagaimana melahirkan sumber-sumber inspirasi keterangan daripada aturan itu sendiri yang dapat menuju kepada diri daripada seseorang kepada sesama. Karena aturan dibentuk oleh manusia, diperuntukkan oleh manusia, dan dijalankan oleh manusia, sehingga timbangannya harus betul-betul manusiawi. Mengapa demikian? Karena membangun aturan yang manusiawi itu adalah membangun hasanah kekuasaan Sang Pencipta. Di manakah hasanah kekuasaan Sang Pencipta? Pada manusia itu sendiri yang memelihara segenap kebenaran dan kebaikan demi bagaimana menjaga kesinambungan keamanan. Disitulah sebuah mutu daripada moto yang disebut perdamaian dan kedamaian.
Jadi kita sebagai bangsa yang sekian besar negara dan wilayah kita, dan begitu juga luas wilayah kita, mari kita pelihara dengan bingkai aturan yang lebih membawa kepada hal-hal pertama, menempatkan adat-adat lokal di daerah dengan baik, menempatkan agama-agama yang bersifat religiusitas yang begitu paten, jelas di dalam membangun sosial, mentalitas dan spiritualnya. Kemudian membangun kebudayaan, kebiasaan-kebiasaan yang lebih mengarah kepada hal-hal membangun ukhuwah, silaturahmi dan kebaikan. Mengapa demikian? Karena ini patut dan wajib bagi kita supaya bisa membangun kesinambungan keamanan demi keutuhan kita bersama. Demikian juga yang dimaksud daripada Pancasila. Pancasila sumber dari segala sumber tadi. Kita semua harus dapat memahami, dapat mengerti, dan dapat mendudukan porsinya secara proporsional agar tidak saling mengadu debat, tidak berdebat, tetapi bagaimana hal yang belum jelas harus minta penjelasan, yang sudah jelas bagaimana dipelihara menjadi kesinambungan dari penjelasan yang ada. Kenapa? Karena kita ini sesungguhnya manusia yang harus bersifat manusiawi. Jangan kita berjalan di muka bumi dengan penuh kesombongan. Dan jangan kita anggap bahwa kepintaran kita ini sudah segala-galanya di atas segala-galanya. Itu sifat-sifat daripada ketakaburan. Dan sifat-sifat itu yang mendatangkan kekafiran dan kekufuran. Mari kita hindari dan kita jauhi hal-hal yang tercela ini. Tapi kita peliharalah hal-hal yang bernuansa kemanusiaan demi membangun keutuhan. Pada kesempatan ini kami pun menyinggung beberapa keterangan menyangkut ekonomi kita ke depan. Kekayaan bangsa Indonesia, baik yang ada, baik pun yang masih tersimpan, tinggal menunggu bagaimana forum jajak pendapat pihak pemerintah bersama pihak-pihak pemegang dan pengemban pemelihara amanah itu membangun sebuah mekanisme aturan yang lebih terarah dan terjelas. Bila mana sudah terarah aturan dan jelas dalam pelaksanaan aturan, maka pelaksanaan realisasi amanat Ampera akan terlaksana dengan baik, yaitu amanat penderitaan rakyat bangsa Indonesia akan terlaksana dengan penuh dan baik. Jadi yang dikemukakan, yang diutamakan adalah suatu proses legitimasi aturan yang lebih spesifik, positif, melahirkan legalitas yang memiliki nuansa kemanusiaan, bukan persoalan karena persaingan siapa yang pintar dan siapa yang kurang pintar. Tetapi bagaimana yang pintar mengisi yang kurang pintar, yang sudah pintar bagaimana memberi bagian daripada kepintarannya untuk keseimbangan demi membangun keutuhan dan kesinambungan. Jadi bukan penguasaan secara kooptasi, tetapi pembagian secara maksimal agar terjadinya hak keadilan secara merata. Karena kalau timbangan pengadilan berat sebelah, maka pengadilan tidak pernah adil. Tetapi kalau pengadilan menimbang pengadilan itu dengan seimbang, maka yang ditimbang perkara manusia, maka berikanlah putusan kemanusiaan. Jangan beri putusan dengan nilai berapa dapat, berapa diterima. Jangan. Tapi berikan sebuah kesimpulan kebenaran asas dasar ilmu pengetahuan yang dimiliki. Itulah yang dipinjamkan oleh Allah. Maka berikan amar putusan keadilan dalam mengeluarkan lisan. Pertama, berjanji kepada diri sendiri. Saya membuat keputusan atas dasar ilmu pemberian yang maha kuasa. Sehingga saya tidak memutuskan sebuah perkara karena hawa nafsu. Karena berapa saya dapat bagian. Tetapi saya memutuskan perkara karena keadilan. Demi jalannya amanah dan titipan serta pinjaman dari Allah semata. Sehingga para pimpinan-pimpinan pengadilan di majelis hakim pun benar arif bijaksana untuk melahirkan suatu amar putusan. Baik pun para jaksa yang menuntut sebenarnya peradilan di dalam tingkat penuntutan. Jangan melihat skill daripada persoalan perkara, tetapi bagaimana perkara-perkara tadi dicari titik berat kebenarannya, harus diangkat tema kebenarannya dan diputuskan dan dituntut sesuai dengan tuntutan kebenarannya. Begitupun kesalahannya ditimbang dengan sebuah bentuk kesalahan yang dia lakukan. Jangan semata kita hanya berpikir nilai ekonomis. Kalau ekonomis yang kita pikirkan terus-menerus, maka negara ini akan mendapat sebuah kehancuran dan malapetaka. Karena kenapa? Banyak yang menguntungkan pribadinya, tetapi banyak yang dirugikan, yaitu yang dirugikan bagi yang tidak memahaminya. Jangan kita berlaku demikian, karena Pancasila tidak pernah mengakomodasi yang namanya berat sepihak.
Karena Pancasila mengakomodasi keseimbangan dan kesetaraan demi membangun keutuhan bangsa dan negara serta rakyat bangsa Indonesia. Dia tidak melihat komunitas, golongan, dan suku, tetapi dia ada lihat kebersamaan di dalamnya. Mari kita bina bersama apa yang menjadi keteladanan yang telah didahulukan oleh leluhur kita dahulu kala, dan mereka telah menjadikan suatu forum jejak pendapat yang membangun bingkai RI sebagai negara kesatuan Republik Indonesia dengan menitipkan aturan Undang-Undang Dasar, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar. Dasar-dasar inilah yang perlu kita pahami dan kita perlu mengerti agar kita tidak mengeluarkan lisan-lisan keterlanjuran, lisan-lisan yang sifatnya provokatif, lisan-lisan yang sifatnya diktator, lisan-lisan yang sifatnya negatif. Begitu juga lisan-lisan berupa mengubar isu, kemudian melahirkan rasisme dalam pembahasan-pembahasan untuk bisa menggabrak seseorang dengan isu. Jangan. Agama tidak pernah mengajarkan isu, agama manapun. Agama mengajarkan kejujuran di dalam berbahasa, keadilan di dalam memelihara sebuah bahasa. Jadi, saya bukan sekedar menyampaikan nasihat ini, tetapi saya sekedar juga menyampaikan kita saat ini tidak perlu saling menyalahkan, tetapi mari kita cari solusi ditenggarai persoalan alam menghadapi ancaman kepada bangsa kita. Bukan cuma bangsa Indonesia alam dia ancam, tetapi seluruh bangsa-bangsa di dunia diancam oleh alam. Ada apa? Berarti ada secara teknis manusia itu melakukan sebuah kekeliruan dan kesalahan. Mudah-mudahan di tengah kekeliruan dan kesalahan